Halo, sahabat Askara Channel, senang berjumpa lagi dengan saudara pada program kali ini. Doa saya, saudara selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu mendapatkan kebahagiaan, dan bersama dengan keluarga semuanya sehat dan bergembira. Ya, itu ya harapan kita semua ya, sehingga kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, karena dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kita akan bisa melihat segala kebaikan-kebaikannya di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, saat ini saya mengajak kita untuk belajar satu hal, yaitu kebiasaan menjadi watak. Minggu lalu saya sudah sedikit nyentil-nyentil. Ya, apa nyentil-nyentil itu? Sudah sedikit menyampaikan bahwa ternyata kebiasaan kita itulah yang akan membentuk watak kita atau karakter kita. Ini ada satu cerita, suatu saat seorang yang sedang tertangkap basah mencuri begitu nih. Kemudian dia diinterogasi oleh Pak Polisi. Sudah berapa kali kamu mencuri? Baru sekali, Pak. Namun ternyata ucapannya ini nggak dipercaya oleh Pak Polisi. Masa baru sekali? Kemudian setelah diusut penyusup, ternyata udah hampir 10 kali dia mencuri. Ternyata orang yang mencuri dan ahli mencuri itu tidak terjadi sekali. Dia sudah terbiasa mencuri, akhirnya terbiasa, dan dia tidak merasa takut, dan dia sudah punya trik-trik ya yang luar biasa untuk untuk menipu, untuk masuk ke rumah orang dan sebagainya. Jadi Pak Polisi itu Bu Polisi lebih pintar, dia tahu ini sudah biasa mencuri. Jadi nggak bisa dikelabui karena mereka punya ilmunya begitu ya. Walaupun dibilang sudah berapa kali? Baru sekali, Pak. Ini pun kepepet, Pak. Itu biasanya dia buat alibi itu supaya supaya nggak ditangkap begitu. Nah, ternyata kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh orang itu akan membentuk wataknya. Mengapa orang suka mencuri? Ya karena terbiasa dia tidak bisa menghargai milik orang lain. Dari hal-hal yang kecil, dia pinjam, dia ambil, tidak dikembalikan. Lama-lama dia terbiasa. Oh, tidak apa-apa. Lama-lama dia karena kepepet, ya ambil saja punya orang, ambil sepeda orang. Nah itu lama-lama kan menjadi watak, menjadi karakter yang kurang baik. Karena kita membiasakan diri, tidak menghargai orang lain. Ada ungkapan yang cukup menarik seperti ini. Perhatikan pikiran-pikiranmu, karena akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu, karena akan menjadi tindakan-tindakanmu. Perhatikan tindakan-tindakanmu, karena akan menjadi kebiasaan-kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaan-kebiasaanmu, karena akan menjadi watakmu. Dan perhatikan watakmu, karena itulah yang akan membentuk atau menentukan nasibmu. Wah, luar biasa. Ternyata dari pikiran, dari perkataan, dari tindak, menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi watak kita. Jadi tindakan seseorang itu dipengaruhi oleh apa yang dia pikirkan. Ya. Cara orang menilai sesuatu akan menentukan cara dia bertindak. Jika seseorang menilai bahwa tidak apa-apa mengambil barang orang lain, maka dia akan membiasakan diri untuk mencuri. Bahkan yang sering kita dengar orang membegal dengan kekerasan, dengan senjata tajam, karena dia menganggap biasa saja, terbiasa, karena dia menganggap memiliki pikiran bahwa ya tidak perlulah berpikir tentang orang lain, tidak perlulah berpikir tentang keselamatan orang lain. Tidak pernah berpikir seandainya saya digitukan gimana, nggak pernah, karena dia membiasakan diri memiliki pikiran-pikiran yang tidak menghargai orang lain, bahkan tidak menghargai nyawa orang lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini, itu akan berkelanjutan secara terus-menerus. Ya, terus-menerus berlanjut dia. Karena dibiasakan terus-menerus dilakukan. Akhirnya itu akan menjadi watak. Ya, artinya dia sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Misalnya ya, seseorang yang membiasakan diri itu datang tepat waktu. Dan jika ini dilakukan secara konsisten, maka akan menjadi kebiasaan. Yang lambat laun membentuk wataknya menjadi watak yang disiplin. Ya, ngerti ya maksudnya? Jadi karena itu miliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Karena kebiasaan-kebiasaan kita itu akan membentuk watak kita. Kita menjadi seperti apa saat ini? Tidak tiba-tiba. Itu melalui proses yang panjang. Sejak kecil, remaja, dewasa, bahkan mungkin berkeluarga,
kita menjadi seperti apa, itu karena sudah satu proses yang nggak bisa kita pungkiri. Kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin pernah mengadakan penelitian ya. Coba lihat, orang kalau biasa jalan sesuatu kemana, dia akan sama terus lewat ke sana. Bahkan suatu saat dia mau pergi kemana, tiba-tiba jalan yang sama lagi dilalui. Kenapa? Karena terbiasa lewat sana. Orang itu susah berubah ke tempat lain karena terbiasa lewat sana. Itu disebut dengan kebiasaan. Karena itu, camkanlah kata bijak ini, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Nah, hati-hati dengan kebiasaan, karena kebiasaan kita bisa rusak karena pergaulan yang buruk. Karena itu, supaya kita memiliki kebiasaan yang baik, bergaullah dengan orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang baik, memiliki pemahaman-pemahaman yang baik, memiliki perkataan-perkataan yang baik, bahkan orang yang selalu semangat dalam hidupnya. Itu ditiru bergaul dengan mereka karena kita akan tertular. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sudah sembarangan saja, nggak berpikir tentang orang lain, nggak berpikir tentang keluarganya, nggak berpikir tentang pekerjaannya, lama-lama kita terseret juga. Makanya dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari kita bangun kebiasaan yang baik, karena dengan kebiasaan baik, lambat laun membuat karakter atau watak kita menjadi baik. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.